Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C akan mempresentasikan resume tentang wood laboratory praktis 1 dan 2 serta wujud zat dan reaksi kimia. Perkenalkan, saya Nisrina Alia Gaisani dengan NIM akhir 099 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Syara Nursipa Awalia dengan NIM 100. Perkenalkan, saya Nasa Safna Rizkia dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, saya Adam Fadil Batullah dengan NIM akhir 096. Nama saya Amira Haifah Rizkia Asrafi, NIM akhir 098. Wood Laboratory Practice atau GLP adalah pedoman yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di laboratorium dengan baik, sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketelitian bekerja di laboratorium dapat tercapai. GLP harus diterapkan dalam semua kegiatan laboratorium. Laboratorium adalah suatu bangunan berupa ruang tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan sesuai dengan bidang keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi bahan tertentu. Sedangkan laboratorium kimia adalah suatu ruangan pengujian zat-zat kimia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebelum mulai bekerja di laboratorium kimia, maka pengetahuan tentang jenis-jenis bahan kimia harus dikuasai. Sifat-sifat bahan kimia bisa diketahui dari material Safety Data Sheet atau MSDS. Bahan-bahan kimia yang memiliki sifat yang beragam dari yang bersifat mudah terbakar, beracun, mengiritasi, korosif, dan dapat merusak lingkungan. Bahan kimia dibedakan menjadi 3 jenis. Ada padat, gas, cair. Bahan berdasarkan kualitas. Yang pertama ada teknis, yang kedua special grade, pro analysis atau PA, special grade, material reference atau bahan pembagian. Kegiatan yang dilakukan pengenalan alat dan uji coba pemindahan larutan. Alat yang dibutuhkan 1 aquades, 2 gelas ukur, 3 pipet volum, 4 buret dan statis, 5 penjepit kayu, 6 spiritus, 7 cawan penguap, 8 gelas Erlenmeyer, 9 kasa, 10 beker gelas, 11 labu ukur, 12 patel, 13 pipet bol. Bahan yang dibutuhkan ada larutan 1, larutan 2, larutan 3, asam salisilat, dan asam borat. Hasil pengamatan atau bahan cairan, 1 larutan 1 berwarna merah, cair dan tidak berbau. Larutan 2 berwarna kuning, cair dan tidak berbau. Larutan 3 berwarna ungu gelap, cair dan tidak berwarna. Hasil pengamatan bahan padatan, 1 asam salisilat, serbuk hablur, berwarna putih, sukar larut dalam air dan tidak berbau. Yang kedua asam borat, serbuk kristal, berwarna putih, sukar larut dalam air yang tidak dipanaskan dan tidak berbau. Pembahasan. Dalam pengambilan dan pemindahan bahan kimia cair, hal yang harus dilakukan adalah mengambil suatu larutan yang akan dipindahkan dan membaca dengan seksama label pada botol tersebut, karena ditakutkan salah mengambil suatu larutan. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan alat yang memudahkan pekerja, seperti pipet volum. Pastikan mengambil bahan sesuai dengan kebutuhan. Pemindahan cairan bisa menggunakan bantuan batang pengadu untuk menghindari percikan. Kemudian, dalam pengambilan dan pemindahan bahan padat, hal yang harus diperhatikan adalah menggunakan sendok, karena penggunaan sendok hanya untuk satu bahan. Pengambilan bisa menggunakan alat yang memudahkan pekerjaan seperti spatel. Pastikan kembali pengambilan bahan dalam jumlah yang dibutuhkan. Jangan sampai mengeluarkan bahan kimia secara berlebih. Pemindahan bisa langsung dipindahkan ke suatu wadah yang diinginkan. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa Good Laboratory Practice atau GLP adalah sebuah prinsip laboratorium yang baik dicirikan dengan dimilikinya sarana, metode, peralatan, kemampuan analis, serta sistem pengorganisasian. Data dapat dipercaya, kebenarannya dicatat dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan Wood Laboratory Practice 2. Apa itu SOP? SOP adalah Standar Operational Procedure, yang dimana suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit bersangkutan. Beberapa SOP yang harus diterapkan dalam bekerja di laboratorium farmasi adalah 1. Penimbangan atau pengukuran berat. Yang kedua, pengukuran volume. Yang ketiga, proses pencampuran dan pelarutan. Yang keempat, proses reaksi senyawa kimia. Yang kelima, pencatatan dan pengukuran. Yang keenam, evaluasi dan analisis terhadap semua kinerja. Yang ketujuh, data hasil pengukuran. Beberapa alat laboratorium yang digunakan untuk pengukuran volume adalah 1. Labu ukur dengan ukuran 1 sampai 2000 mili. Yang kedua, pipet volum dengan ukuran 0,5 sampai 100 mili. Yang ketiga, pipet ukur dengan ukuran 1,5
sampai 10 mili atau berskala. Yang keempat ada pipet mikro. Yang kelima ada buret dengan ukuran 25,50 mili. Hasil percobaan kedua yaitu Kegiatan yang dilakukan yaitu ada penimbangan, pelarutan, dan pengenceran. Alat yang dibutuhkan yaitu ada lampu ukur, pipet tetes, label nama, pipet bol, timbangan, kertas pekamen, spatel, dan corong pisah. Bahan yang dibutuhkan beserta grade-nya ada NaCl, NaOH, CuSO4, KMNO4, dan Aquades. Hasil pengamatan, prosedur penimbangan, pelarutan, dan pengenceran. Pelarutan yang pertama yaitu NaOH, pelarutannya itu 40 mg. Pengenceran 0,05, 25 mili, 0,15 mili, 0,005, 5 mili. Yang kedua itu ada CuSO4, pelarutan ada 160 mg, pengenceran 0,05, 5 mili, 0,11 mili, 0,05, 1 mili. Yang ketiga ada NaCl, pelarutan ada 5,85 mg, pengenceran 0,05, 5 mili, 0,01, 1 mili, 0,005, 1 mili. Yang keempat ada KMNO4, pelarutan ada 15,8 mg, pengenceran 0,05, 5 mili, 0,01, 1 mili, 0,005, ada 1 mili. Pembahasan, larutan yang digunakan adalah larutan antara cairan dalam cairan, serta padatan dalam cairan. Larutan antara cairan dalam cairan yakni larutan HCl dalam pelarut Aquades. Pelarut umumnya berwujud cair yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat terlarut umumnya berwujud gas, cair ataupun padatan yang jumlahnya lebih kecil sehingga berbentuk larutan homogen. Konsentrasi merupakan jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut dan digunakan untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif. Konsentrasi memiliki macam-macam satuan yaitu fraksi mol, persen berat, molaritas, normalitas, persen massa, persen volume, dan ppm. Pengenceran adalah pencampuran larutan pekat untuk mengurangi konsentrasi dan menambah volume larutan dengan menambah zat pelarut. Jika suatu larutan senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang-kadang sejumlah panas dilepaskan. Volume awal HCl dihitung menggunakan rumus pengenceran, yaitu molaritas akhir dikali volume akhir kemudian dibagi dengan nilai molaritas awal. Larutan HCl 37% setelah dihitung ternyata memiliki volume awal sebesar 0,8 ml. Larutan HCl 37% diambil sebanyak 0,8 ml menggunakan pipet ukur dan dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian tambahkan Aquades hingga batas terang. Setelah itu homogenkan dan dimasukkan ke dalam botol kaca lalu diberi label. Pada proses pengenceran ini, terjadi proses pencampuran larutan pekat HCl dengan cara menambahkan pelarut Aquades. Hal ini sesuai dengan Brady, yang menyatakan bahwa proses pengenceran adalah mencampur larutan pekat konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa pedoman kerja yang diperlukan untuk mencapai GLP atau Good Laboratory Practice yang terbaik disebut SOP dengan standar operating prosedur yang meliputi penimbangan berat, pengukuran volume, serta proses pencampuran dan pelarutan, proses reaksi senyawa kimia, pencatatan, pengukuran, evaluasi, analisis terhadap semua kriteria. Yang terakhir yaitu data hasil pengukuran. Untuk faktor-faktor penimbangan sendiri yaitu bahan harus ditimbang dengan timbangan yang sesuai serta alat bantu yang sesuai serta sudah terkalibrasi dengan benar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelarutan zat antara lain molaritas, normalitas, serta berat dan volume suatu senyawa. Di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga yaitu wujud zat dan reaksi kimia. Yang pertama ada pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan organoleptik atau disebut dengan pemerian menurut Farmakope Indonesia edisi 3 diartikan sebagai paparan mengenai sifat zat yang diuraikan secara umum, terutama meliputi wujud, bentuk, warna, rasa, bau gas untuk beberapa hal yang dilengkapi dengan sifat kimia dan atau sifat fisika. Dimaksudkan untuk dijadikan petunjuk dalam pembuatan, peracikan, dan penggunaan. Di samping itu, berguna untuk membantu pemeriksaan pendahuluan dalam pengujian. Yang kedua ada kelarutan. Kelarutan adalah gaya larut suatu zat di dalam sejumlah pelarut pada suhu dan tekanan tertentu, dan jumlah maksimal zat yang dapat melarut di dalam sejumlah pelarut pada suhu dan tekanan tertentu dapat dinyatakan dalam berbagai satuan oleh Mulyana 2008. Kelarutan, untuk menyatakan suatu kelarutan zat kimia, istilah kelarutan dalam pengertian umum kadang-kadang perlu digunakan tanpa memindahkan perubahan kimia yang mungkin terjadi pada pelarutan tersebut. Pernyataan bagian kelarutan berarti bahwa 1 gram zat padat atau 1 mili zat cair dalam sejumlah mili pelarut. Jika kelarutan suatu zat tidak diketahui dengan pasti, kelarutannya dapat ditunjukkan dengan istilah berikut. Istilah kelarutan.
Jumlah bagian pelarut diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat sangat mudah larut, kurang dari 1 larut, 1 sampai 10 sukar larut, 10 sampai 100 sukar larut, 100 sampai 1000 sangat sukar larut, 1000 sampai 10.000 praktis tidak larut, lebih dari 10.000. Reaksi kimia. Yang pertama, amonium hidroksida dengan reaksi ferriklorida menghasilkan kuning kecoklatan, tidak ada endapan, tidak ada keruhan, dan tidak berbau. Yang kedua, ada ferriklorida dengan reaksi kimia amonium hitiosanat yang menghasilkan warna ungu pekat, tidak ada endapan, berkeruh, dan tidak berbau. Yang ketiga, ada kalium permanganat dengan reaksi kimia amonium hidroksida yang menghasilkan warna ungu pekat, tidak ada endapan, tidak ada keruhan, dan tidak berbau. Yang keempat, ada gliserin dengan reaksi kimia kalium permanganat yang menghasilkan berwarna coklat, ada endapan, tidak berkeruh, dan tidak berbau. Yang kelima, asam asetat dengan reaksi kimia natrium bikarbonat yang menghasilkan tidak berwarna atau transparan, tidak ada endapan, tidak ada keruhan, dan tidak berbau, namun menghasilkan gelembung gas atau reaksi pembentukan CO2. Hasil pengamatan. A. Pemeriksaan organoleptik senyawa. 1. Amonium klorida dengan rumus kimia NH4Cl, padat, putih, tidak beraroma. 2. Periklorida dengan rumus kimia FeCl, wujud padat, warna orange, aroma khas. 3. Kalium permanganat dengan rumus kimia KMNO4, wujud padat, warna biru kehitaman, tidak beraroma. Yang keempat, natrium klorida dengan rumus kimia NaCl, wujud padat, warna putih, tidak beraroma. Yang kelima, ada kalium heksasianoperat dengan rumus kimia K3FeCN6, wujud padat, warna kuning, tidak beraroma. Yang keenam, ada gliserin dengan rumus kimia C3H8O3, wujud cair kental, tidak berwarna, tidak beraroma. Yang ketujuh, ada asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH, wujud cair, tidak berwarna, asam menyengat. Nomor 8, ada amonium hidroksida dengan rumus kimia NaHOH, wujud cair, tidak berwarna, dan beraroma khas. Yang ke-9, ada natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3, wujud padat, warna putih, tidak beraroma. Yang ke-10, ada amonium tiosianat dengan rumus kimia NH4SCN, wujud padat, warna putih, dan beraroma khas. B. Pemeriksaan kelarutan senyawa. Yang pertama, ada amonium hidroksida diberi 5 tetes aquades 0,25 ml kelarutan 1 gram, yaitu mudah larut. Yang kedua, periklorida diberi 10 tetes aquades 0,5 dengan kelarutan 0,2, yaitu sangat mudah larut. Yang ketiga, ada kalium permanganat diberi 5 tetes aquades 1 ml dengan kelarutan 0,2, yaitu mudah larut. Yang kelima, gliserin diberi 20 tetes aquades 0,5 ml dengan kelarutan 1 gram, yaitu mudah larut. Yang nomor 5, ada asam asetat diberi 5 tetes aquades 0,25 dengan kelarutan 1 gram, yaitu mudah larut. C. Reaksi kimia beberapa senyawa. Yang pertama, amonium hidroksida dengan reaksi kimia periklorida yang menghasilkan warna kuning kecoklatan, tidak ada endapan, tidak ada keruhan, dan tidak berbau. Nomor 2, ada periklorida dengan reaksi kimia amonium tiosianat yang menghasilkan warna ungu pekat, tidak ada endapan, berkeruh, dan tidak berbau. Nomor 3, ada kalium permanganat dengan reaksi kimia amonium hidroksida yang menghasilkan warna ungu pekat, tidak ada endapan, tidak ada keruhan, dan tidak berbau. Yang keempat, ada gliserin dengan reaksi kimia kalium permanganat yang menghasilkan warna coklat, berbentuk endapan, tidak ada keruhan, dan tidak berbau. Yang kelima, ada asam asetat dengan reaksi kimia natrium bikarbonat yang menghasilkan yang tidak berwarna dan tidak ada endapan, tidak ada keruhan, tidak berbau, namun menghasilkan gelembung gas yang berbentuk CO2. Dari praktikum M1, M2, dan M3 dapat disimpulkan bahwa Good Laboratory Practice atau GLP adalah sebuah prinsip berlaboratorium yang baik, dicirikan dengan dimilikinya sarana, metode, peralatan, kemampuan analisis, serta sistem perorganisasian. Pedoman kerja yang diperlukan untuk mencapai GLP atau Good Laboratory Practice yang terbaik disebut SOP atau Standar Operasional Prosedur, yang meliputi penimbangan berat, pengukuran volume, proses pencampuran dan pelarutan, proses reaksi senyawa kimia, pencatatan dan pengukuran, lalu evaluasi atau analisis terhadap semua kriteria, yang terakhir yaitu data hasil pengukuran. Untuk faktor-faktor penimbangan bahan sendiri, yaitu bahan harus ditimbang dengan timbangan yang sesuai, serta alat bantu yang sesuai, serta sudah terkalibrasi dengan benar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelarutan zat yaitu molaritas, normalitas, serta berat dan volume suatu senyawa, sehingga dapat mengamati wujud, bentuk, warna, dan aroma senyawa yang dianalisi. Amonium hidroksida, gliserin, dan asam asetat mudah larut dalam air, sedangkan periklorida dan kalium permanganat sangat mudah larut dalam air. Terjadi pembentukan gas karbon dioksida atau CO2 antara asam asetat dengan natrium bikarbonat dengan ciri terbentuknya gelembung gas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.